Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ray Sandi. Everyone call me Sandi. My NPM 241129. Di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Overview of International Business. Pendahuluan. Bisnis internasional merujuk pada transaksi perdagangan, investasi, dan operasional yang dilakukan oleh perusahaan di luar batas-batas negara asal mereka. Dengan globalisasi semakin berkembang, memahami dinamika bisnis internasional menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin bersaing di pasar global. Selanjutnya ada aspek-aspek kunci dalam bisnis internasional, yaitu pasar internasional, penelitian pasar, menganalisis kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara, meliputi studi tentang tren pasar, ukuran pasar, dan potensi pertumbuhan. Selanjutnya ada segmentasi pasar, mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dan menentukan strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen. B. Strategi pemasaran internasional. Standarisasi PS adaptasi menentukan apakah produk dan strategi pemasaran harus disesuaikan dengan kondisi lokal atau digunakan secara global. Penetapan harga, mengatur harga produk dengan mempertimbangkan perbedaan biaya, kekuatan beli konsumen, dan persaingan di pasar lokal. C. Strategi masuk pasar, yaitu ekspor, menjual produk di pasar luar negeri tanpa membuka cabang di negara tersebut. Investasi langsung asing, negara asing membuka cabang atau fasilitas produksi di negara target untuk mengendalikan operasi. Manajemen risiko internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis internasional yaitu lingkungan eksternal, ekonomi global. Kondisi ekonomi global mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar internasional. Regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan internasional, tarif dan peraturan impor-ekspor. B. Lingkungan internal, sumber daya dan kemampuan perusahaan, ketersediaan sumber daya, keahlian manajerial, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan pasar internasional. Selanjutnya ada strategi dan struktur organisasi, menentukan bagaimana struktur organisasi dan strategi perusahaan dapat mendukung ekspansi internasional. Judul selanjutnya yaitu tren terbaru dalam bisnis internasional, digitalisasi dan e-commerce. Peningkatan perdagangan digital, platform e-commerce memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih cepat dan lebih mudah. Penggunaan data dan analitik, memanfaatkan data besar untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen di berbagai negara. B. Sustainability dan corporate social responsibility atau yang disingkat CSR. Praktik bisnis berkelanjutan, fokus pada berkelanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial sebagai dari strategi bisnis. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan bebas, memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional untuk mengurangi hambatan perdagangan. Selanjutnya ada global supply chains, mengelola rantai pasokan global yang kompleks dan menyesuaikan diri dengan gangguan yang mungkin terjadi. Selanjutnya studi kasus, ekspansi Starbucks ke pasar internasional. Strategi pemasaran, penyesuaian menu untuk mencerminkan selera lokal, kemitraan lokal, aliansi dengan mitra lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Yaitu B. Ada Apple dan globalisasi. Strategi supply chains, mengelola rantai pasokan global untuk efisiensi produksi. Inovasi produk, memperkenalkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di berbagai pasar.
kesimpulan dan rekomendasi, bisnis internasional menawarkan peluang pasar juga tentang yang kompleks. Perusahaan harus memahami global, menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi lokal, dan mengelola risiko dengan hati-hati. Dan rekomendasi di sini ada 3 contoh, yaitu investasi dalam penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen di pasar internasional. Yaitu yang kedua ada adopsi teknologi dan analitik untuk meningkatkan efisiensi responsif terhadap perubahan pasar. Ketiga ada kembangkan strategi CSR untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di pasar global. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.